Dan kita memuji Tuhan dengan kedatangan kita supaya kita tidak sia-sia mendapatkan lawatan dari Tuhan berkat sukacita yang kita terima. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sungguh baik, sangat baik. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Tidak ada lain selain Engkau Yesus yang kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami persembahkan pada pagi yang indah ini dalam hidup kami selain puji dan sembah kami kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami layak menerima pujian dari Engkau ya Tuhan, menerima urapan yang dari Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah puji kami Tuhan. Sembah puji kami Tuhan. Oh, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan atas pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Bahkan saat pagi yang indah ini kami boleh menikmati Tuhan, hadirat kuasa-Mu Tuhan ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebelum apa yang kami lakukan kami perbuat ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami semua ya Tuhan. Baik kami yang akan pimpin pujian,
bersama singer Tuhan, pemain musik Tuhan, ya Tuhan, dan bersama hamba-Mu jemaat-Mu Tuhan akan menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Sorak-sorai kemenangan Tuhan ada dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kami perbuat Tuhan, tidak sia-sia Tuhan, tetapi berkat itu boleh ada dalam hidup kami, terutama kekuatan kesehatan kami, berkat keimanan kami Tuhan ada dalam hidup kami yang kami terima pada pagi hari ini. Dan sukacita, damai sejahtera, ketenangan jiwa roh kami Tuhan, hanya kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Pimpin Tuhan kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu Tuhan, boleh hadir di tempat ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa bekerja melayang-layang di dalam hidup kami Tuhan, ada dalam dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, biarlah nyata di sepanjang hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita sembah puji syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar setiamu, amin.
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kulukiskan, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ada sorak-sorai kemenangan dalam hidup kita kalau hati kita sukacita datang kepada Tuhan, maka berkat itu kita terima. Haleluya. Kurang semangat, tangannya diacungkan ke depan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hosana kali putih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja di atas dunia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ada keagungan. Glory. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja, glory, atas dunia, yang menghancurkan tunduk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan,
kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita? Amin, ada sukacita. Bahkan kita menang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dan segala perkara iblis telah dikalahkan. Haleluya, glory, oh haleluya, haleluya, amin, haleluya, glory. Glory, haleluya, amin. Pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk untuk persembahan pertama yang akan dijalankan. Itu kita maju ke depan, kita pujikan lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Kita siapkan hati pikiran kita. Apa yang kita terima yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lain, hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun dalam setiap kehidupan kita, langkah hidup kita. Apa yang kita alami di hari-hari ini, tetapi Tuhan selalu menolong dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap menolong kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, haleluya, hanya Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidup kita, penyelamat kita. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap menyenangkan. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami kembali beribadah kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap untuk menerima kehadiran-Mu, penyataanmu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang baik dan subur, siap ditaburi firman Allah. Urapi telinga kami untuk mendengar dengan baik, pikiran kami untuk mengerti ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti. Oh Tuhan Yesus, kami mau percaya bahwa Tuhan firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan melalui firman Allah. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Bersyukur, berterima kasih. Pada pagi hari ini pertama kali di mana jemaat tidak dibagi kelompok ya. Puji Tuhan, saat hari ini digabung kelompok 1 dengan kelompok 2, dan ini bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Kesempatan tidak kita sia-siakan, kita pakai sebaik-baiknya untuk kita, yaitu beribadah kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan, dan kita boleh beribadah pada saat hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Baiklah saudara, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat hari ini masih berbicara mengenai tangan Tuhan. Ya, ayat pokok di dalam Mazmur pasal 43 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan itu berbunyi seperti ini: suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu, yaitu untuk pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Puji Tuhan. Ada dua hal di sini dikatakan merupakan satu kerinduan dan permohonan, yaitu terang dan kesetiaan. Dalam ejaan lama adalah terang dan kebenaran. Apa itu? Firman dan Roh Kudus. Yaitu kerinduan seorang raja, ya, Raja Daud yang mencintai Tuhan. Saudara, ada dua hal yang dia minta, yaitu supaya terang dan kebenaran, firman dan Roh Kudus, supaya diutus untuk menuntun, untuk menguasai, untuk memegang hidupnya. Kemana saudara? Ada tiga hal juga: ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu, yaitu pergi ke mezbah Allah. Tiga hal ini saudara, gunung Allah, kediaman Allah dan mezbah Allah, adalah tempat pertemuan antara Allah dan umat Tuhan. Saudara, ya, untuk berjumpa secara pribadi, berjumpa secara kelompok, khusus tiga tempat ini. Bagian yang kedua sudah saya sampaikan minggu yang lalu, ke tempat kediaman Allah. Tapi saat hari ini kami mau sampaikan kepada saudara, yaitu tangan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus memegang kita, menuntun kita untuk naik ke gunung kudus Tuhan.
naik ke gunung kudus Tuhan, saudara. Ya, saudara kasih. Nah, di sini saya ambil firman Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Yaitu kisah mengenai Abraham. Kepercayaan Abraham diuji. Saudara, di situ saya tidak akan baca ayat ini untuk mempersingkat firman Allah, saudara. Di sini ada 3 bagian nanti yang saya sampaikan, yaitu di sini kisah, yaitu perjanjian iman Abraham. Ya, saudara, kisah yaitu perjanjian iman Abraham menjadi salah satu ya pembuktian. Sekali lagi, kisah mengenai pengujian iman Abraham menjadi salah satu pembuktian iman manusia yang paling hebat kepada Tuhan, ya, yang ada di muka bumi ini dan yang ada sepanjang sejarah dunia atau sejarah manusia. Luar biasa, saudara. Dalam ayat yang pertama dikatakan setelah semuanya itu. Setelah apa, saudara? Berarti kita nengok ke belakang, ada peristiwa apa di sana? Yang pertama kita jumpai itu peristiwa di mana Allah datang kepada Abraham. Dan Allah katakan dalam pasal 12 itu, Allah berfirman kepada Abraham. Pada waktu dia mendengar firman itu, ayat 4 dikatakan dia melakukan persis seperti apa yang difirmankannya. Peristiwa dia itu, dia keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari Ur Kasdim. Jadi peristiwa ini pisah dari kehidupan yang lama, penyembahan berhala, yaitu keimanan yang lama, saudara, untuk pergi ke suatu tempat tanah Kanaan. Ini setelah itu, yaitu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, saudara kasih, pasal 13, yaitu di mana perpisahan Abraham dengan Lut. Lut itu adalah keponakan. Perpisahan, harus pisah. Lut dan Abraham beda. Abraham itu mengisahkan atau berbicara tentang umat Tuhan yang sangat murni. Murni, saudara. Tidak ada campuran sesuatu apapun. Dan Lut itu adalah topeng. Kalau saya katakan Kristen murni dan Kristen topeng. Jadi topeng itu harus dicopot, harus dilepas, saudara. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, saudara, di mana Hagar dan Ismail diusir dari keluarga Abraham dan Sarah. Mengapa, saudara? Ya, sebab Ismail bukan pewaris, bukan anak perjanjian. Jadi setelah itu 3 hal ini. Nah, sekarang kita lihat, kita baca dalam pasal 22, pasal 22. Ini adalah peristiwa yang keempat, di mana Allah berfirman kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Mengapa Ishak harus dipersembahkan, saudara? Karena Ishak ini adalah sebagai pewaris, ahli waris, saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus, tema di dalam pasal 22 Kejadian ini adalah diuji dan diberkati. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan? Mau diuji? Beda, saudara. Saya ngomong berkat, haleluya, amin, semangat. Tentang uji, beda. Nadanya beda, saudara. Aku kasih, jadi untuk kita diberkati Tuhan harus mau diuji. Kita lihat. Dan di sini Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke sebuah gunung. Ya, gunung, saudara. Nah, gunung ini dalam penyelidikan Alkitab adalah Gunung Moria. Dan gunung ini juga di mana, yaitu gunung di mana Yesus disalib. Ya, tapi saya tidak berbicara tentang itu. Jadi di sini saudara kasih perjanjian, yaitu pengujian atas iman Abraham oleh Tuhan, jelas tidak bermaksud untuk saudara mencobai Abraham supaya Abraham jatuh dalam dosa, tidak, saudara.
Ya, melainkan menguatkan imannya, meneguhkan imannya, mengokohkan imannya. Perintah Allah terlihat, saudara, yaitu seolah-olah bertentangan dengan janji. Ada perintah, ada janji. Seolah bertentangan, saudaraku kasih, yaitu dengan janji berkat. Janji berkat melalui keturunan Abraham, saudara. Ya, akan tetapi iman Abraham terus maju, terus maju, terus maju, saudara, dan meningkat. Iman itu melangkah maju, bukan mundur, saudara, tapi melangkah maju. Jadi saudara kasih, ini berlaku bagi seluruh anak Tuhan, seluruh orang Kristen, seluruh jemaat Tuhan. Dan ini bukan sebagai sejarah, tapi perlu diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Saudara ingat ini, saudara, yaitu pada zaman kita sekarang ini, pada orang-orang Kristen hidup di akhir zaman ini. Jadi manusia sekarang harus siap untuk diuji. Siap diuji, saudara? Halo? Jangan hanya siap diberkati, harus siap diuji. Manusia sekarang harus siap menerima ujian. Sekarang manusia sekarang harus percaya pada janji Allah. Ya, yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Itu, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekarang dilihat dari sisi iman, ketaatan Abraham, ya, yaitu di mana ketaatan Abraham, dia memiliki dasar bahwa kebenaran. Karena Abraham percaya kepada Tuhan, maka disebut adalah kebenaran. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, maka percayalah Abraham, dan kepercayaan itu diperhitungkan, yaitu sebagai kebenaran, saudara. Jadi percaya diperhitungkan sebagai kebenaran, ya, sebagai kebenaran. Nah, saudara kasih, alasan sederhana Abraham mengapa dia mampu menghadapi ujian. Dia tidak ragu-ragu. Begitu dia mendengar, dia tidak tawar-tawar, tidak pikir. Begitu dia dengar dan dia melangkah, dia lakukan. Persis sebagaimana yang difirmankannya, saudara. Karena Abraham telah, saudara kasih, yaitu mengalami perjumpaan dengan Allah secara khusus. Abraham mengalami perjumpaan yaitu dengan Allah secara pribadi. Abraham jelas mengetahui bahwa saudara, kelahiran Ishak sungguh merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Dan tidak ada manusia di muka bumi sanggup melakukannya. Dan itu hanya Allah yang dapat melakukannya. Karena Allah apa, saudara? Diimani. Saudara, ya, imannya adalah Allah yang hidup, Allah yang setia akan perjanjiannya. Saudara kasih, makanya Abraham disebut bapa segala bangsa, bapa segala orang percaya, saudara, bapa segala orang beriman. Nah, inilah yang perlu diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Ya, yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan saudara kasih setia kepada perjanjiannya. Abraham, saudara kasih, tadi sebut bapa orang percaya dan bapa orang beriman. Nah, saudara kasih, beriman berarti ada hubungannya dengan ketaatan. Orang beriman pasti taat. Bukti orang beriman pasti taat. Hidup taat bukan pilihan. Bukan pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sebab ketaatan kepada Allah adalah awal dari keberhasilan. Mau berhasil, mau sukses, diberkati Tuhan, taat. Taat, saudara. Nah, saudara kasih, dalam apa tindakan Abraham dalam menghadapi hal ini? Sekarang yang pertama, ada 3 hal, saudara. Allah berfirman kepada Abraham, tadi dikatakan. Setelah itu Allah berfirman kepada Abraham. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Ya, mendengar firman Allah dan meresponi. Allah berfirman kepadanya. Jadi apa tanggapan Abraham? Abraham menghadapi hal ini, mendengar firman Allah dan meresponi, menanggapi firman, mendengar dan taat terhadap perintah, mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, mengindahkan dan menuruti. Saudara kasih, ini yaitu mendengar. Sedang taat, saudara, di sini katakan isi firman Allah yaitu merupakan perintah. Itu sebabnya Abraham dituntut namanya taat. Taat itu tunduk, patuh, setia. Apa yang dia dengar, apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan dalam hidup. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, padahal Abraham ini sudah tua dan isi perintahnya, bawa anakmu ke suatu bukit dan persembahkan menjadi korban bakaran. Dan Abraham harus berjalan untuk sampai ke gunung itu, saudara, 3 hari 3 malam. Padahal Abraham sudah usia 100 tahun. Kira-kira mampu tidak berjalan? Saudara ke gereja sekarang jarang yang jalan kaki. Mungkin hanya Pak Risto ya. Pak Warto. Karena dekat. Saudara, jalan berapa meter dari rumah Pak Warto ke sini? Capek Pak Warto? Dulu gereja sini sebelum berdiri tahun 72, kalau ke gereja itu ke Delanggu lewat sawah katanya, jalan kaki dulu. Sekarang suruh jalan kaki boro-boro, saudara. Udah ada sepeda motor, sudah ada kendaraan, fasilitas lengkap. Saudara masih ragu-ragu. Tetapi kita lihat inilah, saudara, orang yang beriman, orang yang taat, saudara, dan percaya firman Tuhan, saudara tidak akan mengenal lelah. Amin. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, saudara. Nah, sudah bayangkan umur 100 tahun dia berjalan 3 hari 3 malam untuk mencapai itu. Saudara, yang kedua, saudara, isi firman Allah itu minta satu-satunya yang dia miliki, yang dia kasihi harus dipersembahkan kepada Tuhan. Halo? Apa saudara saat ini yang satu-satu sudah miliki? Apa satu-satunya harta yang saudara kasih hari ini? Tuhan minta, tidak minta yang lain, cuma satu. Halo? Minta satu saja kadang-kadang pikir-pikir, saudara. Halo? 6 hari engkau bekerja, 1 hari untuk Tuhan, 1 juga diambil, saudara. 1, saudara. Ya. Halo? Saudara. Nah, saudara mau diberkati Tuhan berhasil, ini kuncinya, saudara. Satu-satunya yang dia miliki diminta oleh Allah. Abraham tidak mikir lagi, dan ini adalah anak satu-satunya. Nah, sudah kau kasih, rupanya Tuhan pakai Ishak sebagai ujian imannya. Tuhan pakai anaknya ya untuk menguji imannya. Kadangkala demikian pula Tuhan pakai suami kita, istri kita, anak kita, mantu kita, cucu, untuk menguji iman saudara. Ya, bukan orang luar, bukan orang lain, bukan dunia, tetapi yang dari dalam untuk menguji iman saudara. Sudah kau kasih, kalau sudah tahu itu dari Tuhan, perintah Tuhan, sudah berani? Harus berani. Untuk melangkah, iman itu melangkah maju, bukan mundur, saudara. Untuk saudara berikan kepada Tuhan waktu saudara, tenaga saudara. Ini satu-satunya yang saudara kasih. Jadi satu-satunya waktu saudara, pikiran saudara, tenaga saudara yang saudara berikan, yang saudara kasih, berikan kepada Tuhan. Bukan sisa-sisanya, bukan kalau nganggur, bukan kalau lebih, saudara. Jadi ini. Nah, sudah aku kasih ujian yaitu bagi ketaat, untuk taat. Diuji kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, ketekunannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati Abraham yaitu untuk memilih taat kepada Tuhan dan kepada perintahnya, pada firman-Nya oleh pimpinan firman dan Roh Kudus. 2 tadi, terang dan kesetiaan. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi, begitu mendengar firman,
yaitu dia responi firman, dia taat kepada firman, dia memperhatikan firman dan menuruti firman. Buktinya apa? Dia taat. Satu diminta diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Abraham memiliki iman dan pengharapan. Bagian kedua itu ayat 7 sampai ayat 14. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, ya. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Di dalamnya terdiri unsur apa? Percaya, mempercayai, dan mempercayakan. Itu sudah sampaikan hari Rabu. Jadi saudara, iman dan pengharapan itu mengandung 3 unsur: percaya, mempercayai, dan mempercayakan kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita hanya kepada Tuhan. Demikian pula Abraham. Apakah saudara seperti ini? Ini kunci berhasil diberkati Tuhan, saudara. Dan pengharapan, sedangkan pengharapan adalah sesuatu yang kita dinantikan dan dirindukan. Pengharapan bukan yaitu berkenaan dengan masa depan, ada di depan sana. Kita belum tahu apa yang terjadi. Firman Tuhan katakan kalau yang sudah kelihatan kita pengharapan bukan pengharapan. Jadi apa yang kita harapkan, kita iman itu sesuatu yang belum kelihatan, belum nyata. Itu namanya iman dan itu adalah pengharapan. Lebih dari sekedar keinginan, saudara. Iman dan pengharapan suatu kepastian. Dalam hati merupakan keyakinan yang kokoh mengenai hal-hal yang akan datang, yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan sudah tidak bisa dipisahkan. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Mata uang bolak-balik ada gambarnya, ada capnya. Kalau hanya sebelah tidak akan laku. Demikian pula iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Sejajar. Jadi iman itu sejajar dengan pengharapan. Jadi iman dan pengharapan adalah percaya kepada Allah, mempercayai Allah, dan mempercayakan kepada Allah hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau 3 hal ini adalah pelajaran dasar. Mengapa ini merupakan dasar dan pondasi? Kalau 3 hal ini sudah mendasari hidup kita, tertanam dalam hidup kita, maka yang lain-lainnya itu akan mengikuti dan lainnya akan gampang. Untuk mempercayai yang lain gampang. Sekali lagi, 3 ini adalah dasar. Setelah dasar ini adalah kuatnya kehidupan kekristenan, kokohnya hidup Kristen, ada 3 hal ini. Dan setelah dasar baru dibangun di atasnya. Makanya orang Kristen punya 3 hal ini, saudara, mendengar firman dia begitu langsung dapat meresponi, dapat mengerti, saudara. 3 hal ini, saudara. Dan saudara pun kasih 3 hal ini mengerjakan mujizat yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Nah ini, saudara pun kasih, jadi iman, pengharapan, saudara, itu mempercayai Allah. Yaitu percaya kepada Allah, mempercayai dan mempercayai hidup ini kepada Allah sepenuhnya. Sekarang pertanyaannya, ya, pertanyaan yang pertama yang perlu kita ketahui, saudara, pada waktu bujangnya bertanya mau kemana, kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke suatu tempat dan aku akan kembali lagi. Ini bahasa apa, saudara? Iman. Ishak juga bertanya, ini ada kayu, ada api, ada pisau, mana dombanya? Jawabannya, Tuhan yang menyediakan. Bahasa apa, saudara? Iman. Aku akan kembali. Padahal sampai aja belum, Abraham akan kembali. Kamu tinggal di sini, akan kembali. Abraham tidak tahu apa yang terjadi di sana nanti, tapi jawabannya kepada Ishak, Tuhan nanti yang menyediakan. Yehowa Yireh, Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan. Amin, saudara. Inilah iman dan pengharapan, merupakan saudara keyakinan, saudara, bahwa Abraham punya iman yang sejati dan iman yang tak tergoyahkan. Apa yang diimani, diharapkan,
Tuhan menyediakan. Amin saudara. Tuhan memberi tepat pada waktunya. Waktunya di bukit baru Tuhan sediakan, di bawah belum. Halo? Mau naik saudara ke bukit? Tuhan menyediakan di atas bukan di bawah. Tadi ngomong di bawah baru di atas. Tepat pada waktunya. Itulah Tuhan yang kita sembah saudara. Dan yang ketiga, apa hasil atau dampak daripada ketaatan Abraham? Saudara, ayat 15 sampai ayat 19. Menerima janji berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Setelah 1, 2 kita lewati, baru yang ketiga ini. Saudara, sampai saudara sudah sampai di 1, poin 1 sudah? Halo, sampai saat ini hidup saudara di poin mana? Poin 1, sekarang poin yang kedua. Baru poin ketiga ini merupakan janji Allah, yaitu berkat yang melimpah dari Tuhan. Dari Tuhan saudara. Ya, bukan dari yang lain. Dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan itu membawa apa? Sejahtera. Bukan dari pesugihan. Di dalam Amsal Sulaiman kan, berkat yang diterima oleh Abraham adalah berkat dari Tuhan. Sekali lagi, bukan hasil pesugihan. Pesugihan akan membuat apa saudara? Membuat perselisihan, pertengkaran, bahkan nyawa yang harus dikorbankan. Tetapi berkat dari Tuhan, saudara, tidak. Membuat sejahtera, membuat ketenangan, ketentraman. Berkat dari dunia membuat orang Kristen jauh dari Tuhan. Tapi kalau berkat dari Tuhan membuat orang Kristen lebih dekat kepada Tuhan. Mengakui bahwa ini semua dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan sudah memberkati, sudah menolong usaha kami, melindungi kami, dan terus membuat dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, berkat yang saudara miliki membuat saudara jauh dari Tuhan apa dekat? Kalau dekat dengan Tuhan berarti dari Tuhan. Amin saudara. Setelah Allah melihat ketaatan Abraham, baru saudara, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba tadi, bukannya memberikan seekor domba ya sebagai korban bakaran, pengganti Iskak yang harus dipersembahkan saudara, tetapi Tuhan menjanjikan sangat luar biasa. Apa itu? Memberi berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Berkat yang berlimpah-limpah saudara, ya. Dan berkat yang berlimpah-limpah yang diterima oleh Abraham itu juga akan dinikmati oleh anak cucu cicitnya. Amin saudara. Ini janji Tuhan saudara. Ya, ada suatu jaminan yang harus diucapkan oleh Abraham. Apa tadi? Saya ulangi lagi. Kepada bujangnya akan kembali. Itu kata-kata iman. Tuhan yang menyediakan dan dia berangkat. Itu iman, bukan melihat. Karena apa Daud bisa mengalahkan Goliat yang tidak sebanding? Israel tentaranya luar biasa, Saul mendengar suara ketakutan, tapi karena apa? Karena apa? Daud dia berani menghadapinya. Karena Daud tahu, saudara. Daud tahu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Sehingga dia datang dengan nama Tuhan dan dia menang dalam peperangan itu. Beriman dan berharap kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sanggup menolong segala sesuatu, sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Amin saudara, mujizat luar biasa. Itu mempercayakan hidup. Makanya Daud juga mempunyai 3 hal ini. Dia percaya, mempercayai, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Maka dia menang saudara. Jadi dikatakan bahwa yaitu Abraham mendapat berkat yang berlimpah-limpah, tetapi juga diberikan kepada anak cucunya. Siapa anak cucu Abraham? Siapa saudara anak cucu Abraham? Coba kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 29.
Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, tadi dikatakan orang yang percaya kepada Yesus itulah anak cucu Abraham. Amin saudara. Sudah percaya Yesus? Saudara sebagai anak cucu Abraham. Jadi siapa anak cucu Abraham? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, satu-satu juru selamat dan satu-satunya penolong. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah dan berhak menerima. Haleluya. Saudara bangga jadi orang Kristen. Percaya ini akan menikmati. Saudara, ayat 14 pasal 3. Galatia pasal 3 14. Yesus Kristus yang telah membuat ini. Jadi kita ini jadi menerima janji Allah, menjadi keturunan Abraham karena di luar Yesus tidak dapat. Hanya di dalam Yesus. Yesus yang membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Amin saudara. Mari kita semua berdiri baca ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita baca dengan iman. Sudah ketemu semua? Roma pasal 4 ayat 22. 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi tertulis juga untuk kita. Amin. Terus sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita perlu sukacita karena kita percaya Yesus dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya bagimu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, kita percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya bagimu,
kita pujikan kornya sekali lagi. Nanti Bu Mega maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadikan rema di hati kami, menjadikan tuntunan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau juga kami boleh diberi kesempatan di masa-masa pandemi ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Persembahan yang kedua akan dijalankan. Bagi yang bertugas untuk menjalankan kandong itu kami persilakan. Kita pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, dan terima kasih atas korban persembahan Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Amin. Puji Tuhan.
Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Petugas yang ada di depan, yaitu yang ngatur ada di depan, Bapak Adi Stefanus dan Bapak Adi Mulyono. Penerima jemaat keluarga Bapak Tio seperti Pak Warto tadi ya. Persembahan keluarga Bapak Yohanes Suradi. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Ima. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 pagi ada doa di tempat ini. Dan jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu persiapan jam 8:30 itu persiapan kita sebab sekarang rangkaiannya banyak, dan jam 9 tepat kita mulai ibadah. Kemudian dilanjutkan setelah selesai nanti ibadah pemuda dan remaja. Nah, sekarang yang menjadi pemikiran kita adalah untuk ibadah anak-anak sekolah minggu. Jadi hal ini nanti kita pikirkan bersama supaya anak-anak sekolah minggu juga boleh beribadah. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, Kamis, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kemudian demikian pengumuman ibadah untuk perjalanan sepanjang minggu yang kita lalui. Jemaat kita ingatkan di dalam kita menjalankan ibadah untuk protokol kesehatan itu kita diwajibkan memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, jaga kebersihan diri, keluarga dan lingkungan, dan tidak bergerombol. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, ini nanti ada yaitu ucapan syukur dari keluarga Mas Iwan, Ibu Intan, karena ada yaitu ulang tahun putrinya. Saya mohon nanti Bapak Ibu, ya tidak ada Pak Polisi tapi ya ya kemarin itu untung datang, ya datang kita sudah selesai. Supaya apa Bapak Ibu, nanti ya gantian